Sayang, disayang Tuhan.
Engkau sampai saat ini masih melindungi kami, masih menyertai kami sehingga kami dapat sama-sama berkumpul di sini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berdatang muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah firman itu dapat menjadi benih yang tumbuh dan dengan subur di hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Siapa yang pernah diejek oleh temanmu? Misalnya temanmu bilang, kamu pendek, atau kamu rambutnya jelek, atau kamu gak pintar main bola, aku gak mau main sama kamu. Pernah ada yang dengar temannya berkata seperti itu kepada kamu? Atau mungkin pernah dengar papa atau mama berkata, kamu kok gak kayak cecemu, pinter, rajin, cantik. Atau mungkin kamu dipukul oleh temanmu, dimarahi papa dan mama padahal kamu tidak salah. Bagaimana perasaanmu? Siapa yang pernah mengalami hal-hal ini? Adik-adik, di Alkitab juga ada seorang yang diperlakukan dengan tidak enak oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal dia tidak bersalah. Orang ini tidak memukul, tidak jahat, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mengejek orang lain. Pokoknya dia tidak salah apa-apa. Lihat orang yang berbaju biru ini. Ini adalah Stefanus. Roh Kudus hidup di dalam hati Stefanus. Roh Kudus memakai Stefanus untuk bercerita kepada banyak orang. Stefanus cerita tentang Yesus. Yesus yang mengampuni dosa manusia yang jahat. Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Yesus yang berkuasa membangkitkan orang mati. Yesus yang mengasihi kita semua. Jumlah orang yang percaya kepada Yesus semakin lama semakin banyak. Tapi tidak semua orang percaya kepada Yesus. Ada orang-orang yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Termasuk Stefanus pun ikut dibenci. Mereka tidak mau mendengar dan menerima apa yang Stefanus katakan. Mereka mengatakan apa yang dikatakan Stefanus itu adalah salah. Orang-orang yang membenci Stefanus terus-menerus mengatakan bahwa Stefanus jahat dan sedang menghina Allah. Tetapi apakah benar yang disampaikan oleh orang-orang jahat tersebut? Tidak, mereka berbohong. Mereka membenci Stefanus. Mereka mau Stefanus berhenti bercerita tentang Yesus. Apakah Stefanus takut dengan orang-orang jahat itu? Apakah Stefanus berhenti bercerita tentang Yesus? Tidak. Roh Kudus menyertai Stefanus. Roh Kudus menolong Stefanus. Meskipun banyak orang ingin melukai Stefanus, tapi Stefanus tetap semangat bercerita tentang Yesus. Roh Kudus memberikan keberanian dan kepintaran sehingga pada waktu Stefanus terus bicara tentang Yesus, tidak ada yang dapat melawan perkataan Stefanus. Seperti Stefanus, kita juga diberi tugas untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenalnya. Maukah kamu taat kepada perintah Allah ini? Roh Kudus menolongmu untuk taat kepada perintah Allah. Orang-orang jahat itu semakin hari semakin membenci Stefanus. Mereka tetap tidak mau mendengarkan Stefanus. Mereka semakin marah. Mereka semakin membenci Stefanus dan menutup telinga. Tidak, kami tidak mau mendengar cerita-ceritamu lagi. Lalu mereka menangkap Stefanus. Mereka menarik Stefanus dengan paksa. Apakah Stefanus marah karena dijahati oleh orang-orang itu? Tidak. Apakah Stefanus membalas orang-orang itu? Tidak. Apakah Stefanus memarahi mereka? Tidak sama sekali. Stefanus diam, tidak melawan sama sekali. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka begitu membenci Stefanus, sampai-sampai mereka melempari Stefanus dengan batu. Kalau kamu dipukul teman, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu diejek temanmu, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu dimarahi, padahal kamu tidak salah, apa yang kamu lakukan biasanya? Stefanus tidak membalas perbuatan mereka. Stefanus mengampuni mereka.
mengampuni itu apa ya? Mengampuni itu artinya memaafkan, tetap mengasihi, tidak membalas. Stefanus mengasihi mereka. Stefanus bahkan bisa merasakan kasih Allah untuk orang-orang itu. Stefanus berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka. Wah, luar biasa sekali ya. Kasih Allah sempurna bagi Stefanus, sehingga dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai dia. Roh Kudus menolong Stefanus untuk tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah berbuat sangat jahat kepada dia. Roh Kudus hidup dan tinggal di dalam hati Stefanus. Roh Kudus yang sama juga tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus yang sama juga memberikan kasih di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Adik-adik sekalian, mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami, memberikan kami semangat, memberi kami keberanian Tuhan untuk selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Mari Tuhan, biarlah kami bisa mengampuni orang-orang yang kadang membenci kami, orang-orang yang tidak menerima berita yang kami beritakan tentang Engkau. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, menghibur hati kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Adik-adik, craft kita hari ini sangat mudah sekali. Bahannya juga sangat mudah ditemukan di dalam rumah kita. Coba adik-adik perhatikan ya, kita tetap fokus ke sini. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah kita siapkan 2 kertas warna putih. 1, 2. Terus apalagi bahannya? Kita siapkan alat tulis atau spidol. Nih, coba di rumah ada kan? Pasti ada. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita siapkan alat atau pensil warna yang gunanya nanti untuk mewarnai. Terus apa lagi ya? Nah, kita sediakan isolasi bolak-balik atau double tip. Setelah itu apa yang harus kita sediakan? Kita sediakan gunting. Nah, tapi tetap hati-hati ya. Kalau kalian menggunakan gunting, harus ada mama, harus ada kakak, harus ada papa, atau siapapun yang ada di rumah. Setelah bahan semua kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, perhatikan, kita tetap fokus. Kita buat pola seperti ini. Nah, polanya seperti ini. Kira-kira seperti apa adik-adik? Iya, benar sekali, seperti gambar burung. Setelah pola itu jadi, nanti kita gunting menurut garis pola yang sudah kita sediakan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil pensil warna. Kita pilih warnanya. Adik-adik mau suka warna apa? Mau suka warna merah, kuning, hitam, atau apa saja? Boleh. Adik-adik beri warna yang pojok saja, tidak semua diberi warna. Nah,
seperti ini ya adik-adik. Coba perhatikan, mudah kan? Setelah itu kalau sudah kita beri warna, lalu kita ambil kertas warna putih tadi, kita tempel polanya yang sudah kita beri warna, kita tekan tengahnya, kita geser terus sampai membentuk bentuk burung. Nah, coba adik-adik perhatikan. Nah, bentuknya akan seperti ini. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Adik-adik tulis ayat sepa yang sudah kalian pelajari tadi. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Setelah itu nanti adik-adik pojoknya sini, nih pojok kertasnya sini, di sebelah sini, di sebelah sini juga, di sebelah sini juga ditempel dengan double tip atau isolasi bolak-balik. Nanti kalian bisa buat untuk hiasan di rumah. Sangat mudah sekali ya adik-adik. Ya sangat mudah sekali. Kira-kira siapa tahu burung merpati itu lambang apa? Betul sekali, lambang Roh Kudus. Nah adik-adik, kalian sekarang boleh mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap kalian jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.